Bagaimana kita merangkai waktu kita di bulan suci Ramadan itu dengan baik dan benar, sehingga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, kita berharap betul-betul maksimal kita kerjakan. Dan ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya ibadah semata-mata, tidak ada maknanya. Ibadah yang kita laksanakan berharap dapat melahirkan akhlak-akhlak mulia. Seperti tadi misalnya berpuasa akan melahirkan sifat ikhlas. Sifat ikhlas, kemurnian ini adalah sesuatu yang sangat Allah banggakan. Sehingga Allah nyatakan, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu hanya karena aku. Hanya karena aku, tidak ada karena yang lain. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan tadi. Maka ana ajzi bih. Sayalah yang akan membalas pahalanya. Tanpa Allah sebutkan pahalanya, ini berarti pahala ibadah puasa itu sangatlah besar. Tidak ada taranya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat واختم لنا خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi katsira wallahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah yaf'alu ma yasha' wa ya'lamu ma yurid. La ilaha illallah waliyyul hamid. Allahu akbar ma shama sha'imun wa afṭar. Allahu akbar kullama laha sabahu 'idin wa asfar. Allahu akbar ma hallala al-muslimu wa kabbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi turuqal ibadati wa yassar. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa wa lahul fadlu ala ihsanihi wa haqqa lahu an yushkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa shama wa tahajjada wa ajwadu min anfaqa wa tasaddaq. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita kumandangkan dari kemarin sore ketika memasuki waktu maghrib sudah mulai kita kumandangkan takbir, tahmid, tahlil. Semua itu kita lakukan tentu dalam rangka melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kalian semua menyempurnakan bilangan dari puasa itu sendiri. Karena puasa yang kita laksanakan itu pun sudah ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Allah katakan di ayat yang sama, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa orang yang telah menyaksikan bulan itu, artinya bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa dan dia menyempurnakan puasa tersebut bukan atas keinginan kita yang perlu kita garis bawahi, ala ma hadakum, sebagaimana yang telah Allah tunjukkan kepada kalian, dan tujuannya adalah la'allakum tashkurun, agar kita semua bersyukur atas segala rahmat, atas segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita nyatakan Allahu Akbar. Bukan berarti kita yang mampu melaksanakan berpuasa kemarin selama 30 hari. Ternyata puasa yang kita laksanakan jika disertai dengan kesombongan, jika disertai dengan hal-hal yang tidak baik, tentu itu tidak akan ada manfaatnya. Tentu itu semua akan sirna dan hilang, terlewatkan seperti lewatnya bulan suci Ramadan. Allahu Akbar yang kita nyatakan ingin menyatakan bahwa ternyata salat yang kita lakukan, entah itu salat wajib maupun salat sunnah seperti tarawih yang kita laksanakan di setiap malamnya, yang kita sempatkan waktu kita untuk melaksanakan salat tarawih dengan baik dan benar, namun itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tahajud yang kita laksanakan pun tidak ada maknanya sama sekali jika yang kita lakukan bukan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan ketika kita menyempurnakan puasa kita selama 30 hari kemarin, agar mengucapkan takbir Allahu Akbar, untuk menyatakan bahwa yang besar adalah Allah. Kemampuan yang kita lakukan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak memberikan itu, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk melakukannya meskipun sedikit. Betapa banyak kita lihat rekan-rekan kita yang masih belum tergerak hatinya untuk melaksanakan berpuasa, apalagi melaksanakan hal-hal yang lain. Namun kita telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar. Dan tentunya jangan sampai itu kita nodai dengan hal-hal yang buruk seperti kesombongan, seperti keangkuhan, ujub kita bahwa ternyata saya mampu melaksanakan ini, saya akan tunjukkan kepada siapapun. Lah, tidak ada. Itu semua karena anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar
yang kita kumandangkan pun untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tak henti-hentinya. Meskipun Ramadan telah berlalu, namun yakinlah bahwa Tuhan yang memiliki Ramadan, Allah yang memiliki Ramadan itu tetap selalu ada hingga kapanpun, bahkan ketika Ramadan itu terlewatkan. Allahu Akbar yang kita nyatakan pun untuk menunjukkan bahwa hari ini adalah kegembiraan. Para ulama menyatakan bahwa Yaumul Id, hari Id adalah mazharul farah, adalah ungkapan penampakan akan kegembiraan kita, bahwa kita mampu melaksanakan tugas yang telah Allah embankan kepada kita. Betapa suci, betapa hebatnya ibadah yang telah Allah rangkaikan untuk kita, dan itu semua pun kembalinya untuk kita kembali. Allahu Akbar, betapa agama kita ini sangat sempurna. Celakalah orang yang tidak berpegang teguh kepada agama. Celakalah orang yang menjauhkan diri dari agama. Atau bahkan celakalah, na'udzubillah min dzalik, orang yang mencela ajaran agama. Kita akan melihat rangkaian-rangkaian ibadah yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dari sejak awal kita memasuki bulan suci Ramadan, diawali dengan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ternyata ibadah yang kita laksanakan adalah karena petunjuk dari Allah. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah semau kita sendiri. Karena saya lagi rajin, karena saya lagi sehat, saya harus melakukan ibadah. Sedangkan itu tidak ada dalam ajaran agama, maka itu tidak diperbolehkan. Inilah ketundukan total yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika sudah dinyatakan sudah masuk bulan suci Ramadan, maka tidak ada yang menyatakan bahwa saya absen dulu untuk berpuasa. Tidak. Atau bahkan sebaliknya, orang yang kepingin buru-buru, belum masuk bulan suci Ramadan namun dia sudah berpuasa terlebih dahulu. Rasulullah menyatakan, kalau orang yang baru berpuasa, baru belajar puasa di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban dia berpuasa, haram hukumnya. Ini tegas dinyatakan. Dan ini ingin menandakan bahwa kita harus tunduk kepada aturan yang telah Allah buat. Dan jangan Anda membuat aturan semau Anda sendiri. Maka kita harus siap dengan berbagai macam kondisi. Ketika Allah tetapkan hari ini adalah lebaran, maka hari ini pula kita harus menyatakan lebaran. Tidak bisa kita majukan atau bahkan tidak bisa kita mundurkan. Dikarenakan memang hakikatnya segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diminta untuk ikut tunduk dan patuh. Dan di ujung nanti, ketika kita berbicara tentang ajal, ketika kita berbicara tentang kematian, siapapun orangnya, tidak akan ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa memajukan waktunya atau bahkan mengakhirkan waktu kematian itu. Dan ini sudah kita latih sejak awal, sejak memasuki bulan suci Ramadan. Maka ketundukan yang kita tunjukkan adalah betul-betul ketundukan yang murni. Belum lagi puasa yang kita lakukan. Ternyata puasa yang kita kerjakan selama 30 hari, ketika kita evaluasi, puasa ini paling tidak ingin mengajarkan kita untuk menghilangkan sifat riya. Takhliyatul riya, mengosongkan riya dari diri kita, mengosongkan ingin dinilai oleh selain Allah dari dalam diri kita.
Dan itu terbukti ketika kita sedang berpuasa dan tidak ada orang yang melihat kita, namun kita tetap untuk menjaga puasa kita. Kita tetap waspada, jangan sampai puasa yang kita lakukan itu batal. Meskipun tidak ada orang yang melihat, namun kita punya keyakinan Allah akan melihat kita. Dan ketika riya ini sudah hilang, riya ini sudah kita hapus dalam diri kita, maka harus kita hiasi diri kita, kita nuhalli, kita hiasi diri kita bil ikhlas, dengan keikhlasan. Karena keikhlasan yang dimaksud itu adalah hanya mengharapkan pahala, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa pun mengajarkan kepada kita ada yang kita kenal dengan istilah ta'jil dan takjil. Ta'jil artinya adalah menyegerakan untuk berbuka, dan takjil itu adalah mengakhirkan waktu sahur. Kita melakukan ini tentu mengajarkan kepada kita akan kewaspadaan. Ternyata waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Terlebih ketika kita ingin mendekati saat-saat berbuka, kita betul-betul hati-hati. Meskipun kita mendengarkan azan, namun kita tetap melihat jam. Karena ketika kita yakin dan kita mendengarkan azan dan ternyata waktunya belum masuk, maka puasa kita akan batal. Kewaspadaan itu harus selalu ada dalam diri kita. Begitupun pada waktu sahur, maka disunnahkan oleh Rasulullah untuk mentakhirkan sahur. Sahur disunnahkan bukan jam 2, bukan jam 3, tapi disunnahkannya jam 4 lewat 10, mendekat-dekati imsak. Dan ini perlu kewaspadaan. Jangan sampai kita makan dan kita minum ternyata sudah ada. Kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Bagaimana kita merangkai waktu kita di bulan suci Ramadan itu dengan baik dan benar, sehingga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, kita berharap betul-betul maksimal kita kerjakan. Dan ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya ibadah semata-mata tidak ada maknanya. Ibadah yang kita laksanakan berharap dapat melahirkan akhlak-akhlak mulia. Seperti tadi misalnya berpuasa akan melahirkan sifat ikhlas. Sifat ikhlas, kemurnian ini adalah sesuatu yang sangat Allah banggakan. Sehingga Allah nyatakan as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu hanya karena aku. Hanya karena aku, tidak ada karena yang lain. Seperti yang Nabi sudah kita jelaskan tadi. Maka ana ajzi bih. Sayalah yang akan membalas pahalanya. Tanpa Allah sebutkan pahalanya, ini berarti pahala ibadah puasa itu sangatlah besar. Tidak ada taranya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa di bulan suci Ramadan kemarin juga mengajarkan kita untuk berbagi, sedekah, bahwa dianjurkan bersedekah di bulan suci Ramadan. Digambarkan oleh Rasulullah melalui hadisnya yang maknanya siapa orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala
seperti orang yang melakukan ibadah puasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Maka kita digenjot, kita dimotivasi dengan kuat untuk bersedekah. Ada apa di balik itu? Ternyata sedekah ini dapat mengajarkan dua hal sekaligus kepada kita. Yang pertama, hubungan kita dengan sesama manusia. Ada ayat yang menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu hanya untuk orang-orang yang butuh. Maka ketika kita bersama dengan sesama manusia, kita berupaya bukan di dalam posisi yang butuh, tapi di dalam posisi yang memberi. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi adalah lebih baik daripada menerima. Kita akan berusaha, kita akan berupaya untuk melahirkan sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang. Namun di lain sisi, pada saat yang sama, ketika kita berada di hadapan Allah, maka kita harus menjadi fuqara. Kita harus menjadi orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda merasa kaya di hadapan Allah, Allah tidak akan memberi sedikit pun. Ketika pemberian yang diberikan Allah kepadanya itu hanyalah istidraj, itu hanyalah sesuatu yang akan menjauhkan dia dari Allah dan akan mendekatkan dia kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah. Maka sedekah ini akan melahirkan dua karakter yang sangat hebat di dalam diri kita. Bahwa ternyata kita di antara sesama harus berupaya untuk berbagi, berupaya untuk membantu, berupaya untuk memberi apapun yang bisa kita berikan. Jika kita tidak mampu memberikan harta, maka ada tenaga yang kita miliki. Jika tenaga kita tidak mampu, maka ada pikiran yang bisa kita berikan. Paling tidak kita tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Namun ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita munculkan, yang kita hadirkan adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakinkan bahwa diri kita ini sangat lemah, tidak berdaya. Kita tidak mampu untuk melakukan apapun tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita duduk di sini saat ini melaksanakan ibadah, jika Allah tidak izinkan, maka kita tidak akan bisa hadir ke sini. Maka kebutuhan kita kepada Allah haruslah melebihi apapun. Dikarenakan semua yang datang kepada kita itu adalah keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat melahirkan akhlak-akhlak mulia, sehingga kita betul-betul melaksanakan segala sunnah-sunnah yang pernah Rasulullah ajarkan, agar kita betul-betul dekat dengan beliau, dengan mengamalkan segala ajaran-ajaran, sunnah-sunnah yang pernah beliau ajarkan, sehingga kita tergolong ke dalam umatnya. Dan insya Allah harapan kita akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu bi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
walillahil hamd. Alhamdulillahil karimil ghafur, ballagana khairas syukur, wa wa'ada man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban bi dhanbin maghfur, wa atamma 'alaina an-ni'mata bi'idil farhi was surur. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqus syakur. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullahi da'ana ila tijaratin lan tabur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi was surur. Allahu akbar ma shama as-shaimun, Allahu akbar ma qama lis-salati qa'imun, Allahu akbar ma rattala al-Qur'an al-karim al-murattilun, Allahu akbar ma dzakara Allah adh-dhakirun, Allahu akbar ma anfaqa al-munfiqun wa tasaddaqa al-mutasaddiqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala jalla wa ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha 'azima yadhkurkum. Selamat kalau berdiri aja nanti dia akan jawab berjemaah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Paling pintar. Sallallahu ala Muhammad, Maafin. sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, Ya, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, wa ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam ya nabi alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Ayo ngopi-ngopi. Wasallam ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam ya Rasul salam alaika sallallahu Muhammad sallallahu wasallam sallallahu Apa? sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Apa panggil? sallallahu alaihi wasallam. Pak, panggil Pak. Panggil Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaina ya Rasul salam ya Habib salam alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi ya Rasul ya Habib salam salawatullah ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad sallallahu
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi